Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaannya masing-masing. Salah satunya adalah Abu Dujana. Beliau berasal dari kabilah Khazraj. Abu Dujana merupakan seorang sahabat Nabi yang pemberani di medan perang dan selalu menjaga keluarganya dari suatu hal yang haram. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, ia langsung pulang ke rumah dan tidak menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Perilaku Abu Dujana ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu saat beliau bertanya pada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu selalu terburu-buru pulang seperti itu? Ada apa?" Kemudian Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan." Katanya, "Apa alasanmu wahai Abu Dujana? Coba kamu ceritakan kepada saya." Kata Nabi, "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami." Kata Abu Dujana mulai bercerita, "Wahai ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka dapati, mereka memakannya. Oleh karena itu ya Rasulullah, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang. Sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami antarkan kepada pemiliknya." Sambung Abu Dujana. Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Ia mendapati anaknya sudah terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Dan anaknya pun langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya menyaksikan sendiri. Ia tampak sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah semalam. Mengetahui itu ya Rasulullah, saya masukkan jari-jari saya ke dalam mulut anakku itu, kami keluarkan apa yang ada di dalamnya. Jelas Abu Dujana. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kemudian ya Rasulullah, kami katakan kepada anak kami, "Janganlah kamu mempermalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Kemudian kami katakan kepada anak kami, "Nak, janganlah kamu mempermalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi," kami katakan kepada anakku itu, "hingga nyawamu terlepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Abu Dujana mengatakannya sambil menggigil. Rasulullah pun kemudian menangis mendengar pengakuan Abu Dujana. Kemudian Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana itu. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah menawarkan pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkai dari mutiara putih. Di situ terdapat bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Namun laki-laki munafik yang terkenal sebagai penjual itu menjawab dengan tegas, "Aku tidak pernah berdagang dan memakai sistem jatuh tempo.
Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Lantas beliau berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengarnya, orang munafik itu berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Sayyidina Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan sangat gembira. Begitu pula dengan Abu Dujanah. Si munafik pun berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku mendapatkan 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya terlebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas milik Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia ke pekarangan Abu Dujanah. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Sahabat tutur qalbu, kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, yakni betapa waroknya, betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah. Abu Dujanah selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, menjaga diri dan keluarga dari makanan yang haram. Ada pula kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga sangat berhati-hati terhadap makanan yang haram. Sayyidina Abu Bakar pernah memiliki seorang budak yang selalu memberikan hasil kerjanya kepadanya setiap malam. Dan Sayyidina Abu Bakar selalu menanyakan dari mana rezeki yang didapatkannya tersebut. Pada suatu malam, hamba sahaya tersebut memberikan hasil dari kerjanya berupa hidangan makanan kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun, saat sedang berpuasa, Sayyidina Abu Bakar lupa menanyakan dari mana asal makanan tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar memakannya sebagai santapan berbuka puasa. Melihat Sayyidina Abu Bakar makan dengan lahapnya, maka hamba sahaya itu berkata, "Wahai Abu Bakar, biasanya kamu menanyakan pekerjaanku tiap malam ketika aku datang dan memberikan sesuatu kepadamu. Akan tetapi, mengapa aku tidak melihatmu bertanya kepadaku tentang hal itu malam ini? Kalau begitu, beritahukanlah kepadaku, dari mana makanan tersebut?" tanya Sayyidina Abu Bakar. Hamba saya itu menjawab bahwa dirinya pernah melakukan praktik perdukunan jahiliyah kepada masyarakat. Selama ini mereka belum memberikan upah kepadaku, hingga akhirnya pada hari ini mereka baru memberikannya. Padahal praktik perdukunan yang selama ini aku lakukan hanyalah palsu atau bohong belaka, kata hamba sahaya tersebut. Setelah mendengar pengakuannya, Sayyidina Abu Bakar pun segera memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya dan memuntahkan semua makanan yang ada dalam perutnya. Setelah itu, si hamba sahaya pun segera menghadap Rasulullah dan memberitahu sikap Sayyidina Abu Bakar tersebut. "Sesungguhnya aku telah berdusta kepada Abu Bakar," kata hamba sahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa karenanya. Beliau tertawa cukup kencang lalu berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar benci untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang halal saja," kata Rasulullah. Sahabat tutur qalbu yang dirahmati oleh Allah, itulah dua kisah Abu Dujanah dan Sayyidina Abu Bakar yang sangat berhati-hati terhadap makanan yang haram. Intinya sahabat, sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan yang haram untuk dirinya sendiri dan keluarga. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua.
Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.